Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Sudah tidak ada yang galau ya? Galau tentang pacar atau masa depan? Pacar pasti ada. Ada? Enggak ada ya? Alhamdulillah. Semangat semua ya? Semangat. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kegiatan kali ini kebetulan kegiatannya dalam kelompok. Alasan saya memilih kalian adalah anak-anak yang aktif. Benar ya, aktif ya? Benar sekali ya. Karena kalian adalah anak-anak yang aktif di kelas dan kebetulan juga sudah kelas 12 ya, bukan kelas 11 lagi. Karena sudah di kelas 12, harusnya sudah mulai fokus untuk merencanakan karir. Ya, bukan lagi fokus untuk bermain ya, terus fokus untuk pacaran, sudah bukan lagi. Sekarang fokus untuk merencanakan karir masa depan. Nah, karena kalian anak-anak yang aktif, harapan saya ajak untuk bermain bimbingan kelompok dengan tema heksagon karir. Tujuannya supaya kalian bisa merencanakan karir masa depan. Selain untuk merencanakan karir untuk diri sendiri, harapan saya karena kalian aktif, semoga setelah ini kalian bisa membantu teman-teman kalian yang ada di kelas untuk bisa sama-sama merencanakan karir masa depan. Bisa ya? Bisa? Sebelum saya mulai, supaya tidak tegang ya, kayaknya kok tegang semua ya, kita bermain dulu. Bermainnya gampang, perkenalan ya, tapi perkenalannya silakan memperkenalkan, bukan memperkenalkan diri sendiri, tapi memperkenalkan teman yang ada di samping kiri kalian. Ya ada, berarti ya ini Aan samping kirinya ya. Perkenalannya bukan hanya sekedar nama, tapi silakan memperkenalkan nama, hobi, dan cita-cita. Caranya kan bisa tanya ya, tanya ke siapa? Abdul Basit, bisa tanya ke Rito ya, bisa. Dimulai dalam hitungan kelima, bisa nama, hobi, dan cita-cita. Memperkenalkan teman yang ada di samping kiri. Bisa hitungan kelima? Silakan bertanya-tanya. 1, 2, 3, Polisi 4. Mana? Sudah? Bisa? Dimulai dari siapakah ini? Dimulai dari Aan. Silakan Aan. Perkenalkan, ini namanya Alfi Gani, bisa dipanggil Alfi. Hobinya beternak ikan cupang, cita-citanya menjadi YouTuber. Menjadi YouTuber, oke. Terima kasih Aan. Terus Alfi. Perkenalkan, ini nama Andri Prayoga, bisa dipanggil Andri. Hobinya bermain sepak bola, cita-citanya jadi pemain sepak bola. Benar Andri? Benar. Terima kasih Alfi. Lanjut Andri. Perkenalkan, ini Kasih Tuhan Jawari. Hobinya futsal dan cita-citanya menjadi apa? Menjadi TNI, boleh. Benar ya? Benar. Ada yang salah gitu lah, enak biar dihukum. Benar semua ya? Oke, terima kasih Andri. Lanjut Basit. Perkenalkan, Ahmad Ridho Alfanani, dipanggil Ridho. Hobi membaca, cita-cita polisi. Polisi, oke. Benar ya? Benar Ridho. Oke, terima kasih Basit. Lanjut. Perkenalkan, ini namanya Arman Maulana, bisa dipanggil Arman. Hobinya mancing, cita-citanya ini menjadi seorang pengusaha. Usaha apa nih? Usaha ikan lele. Oke, benar ya? Benar. Terima kasih Mas Ridho. Lanjut. Perkenalkan, namanya Ahmad Bustami, bisa dipanggil Bustami. Cita-citanya menjadi dokter, hobinya main sepak bola. Oke, benar ya? Benar. Terima kasih Arman. Lanjut. Perkenalkan, di samping
samping kiri saya namanya Irwan Maulana, hobinya bisa dipanggil Irwan, hobinya baca komik dan cita-citanya jadi pilot. Jadi pilot. Waduh, ada sekolahnya kalau mau jadi pilot. Bener ya? Bener ya? Oke, terima kasih Bustomi. Lanjut, terakhir. Perkenalkan teman saya Ahmad, bisa dipanggil Aan. Hobi bermain game, cita-cita menjadi politik engineering. Oke, benar Aan. Oke, terima kasih Irwan. Tepuk tangan untuk kalian semua. Apa yang dicita-citakan bisa menjadi kenyataan ya, bisa kalian raih apa yang dicita-citakan. Sekarang saya mau menjelaskan tentang kegiatan yang akan kita lakukan. Kegiatan yang akan kita lakukan adalah bimbingan kelompok. Ya, bimbingan kelompok adalah salah satu program yang ada di BK. Ya, jadi BK saya berkali-kali mengulangi ya, BK bukan polisi sekolah. Ruang BK bukan tempat interogasi. BK bukan tempat untuk anak-anak yang nakal saja. Ya, di BK banyak sekali program, termasuk layanan klasikal yang biasanya saya masuk di kelas kalian. Itu namanya layanan klasikal ya. Kemudian ada namanya bimbingan kelompok ya. Bimbingan kelompok ini nanti saya membantu kalian untuk memahami suatu topik. Topik yang saya ambil untuk bisa kalian pahami adalah tentang perencanaan karir masa depan ya. Tuh, kemudian ada juga konseling kelompok dan konseling individu ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, BK bukan tempat atau BK bukan milik anak-anak yang bermasalah saja ya. BK juga milik kalian semua. Kalian semua bisa datang ke BK ketika kalian membutuhkan, ketika kalian ingin menyelesaikan permasalahan, ketika kalian ingin berkembang secara optimal, bisa kalian datang ke BK ya. Paham ya sampai di sini? Oke, bimbingan kelompok. Tema yang saya ambil tadi apa? Heksagon karir ya. Itu permainannya. Untuk topiknya adalah perencanaan karir. Tujuannya supaya kalian bisa paham apa sih yang dibutuhkan dalam perencanaan karir ya, apa yang dibutuhkan dalam meraih karir yang kalian inginkan. Tadi sudah disampaikan cita-cita dari temannya, ada yang jadi TNI, ada yang jadi polisi, ada yang jadi pengusaha ikan lele ya, benar ya, ada yang jadi pemain bola, ada yang jadi pilot. Nah, untuk bisa menjadi itu semua ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Nah, kalau misalkan saya berbicara terus-menerus itu sama dengan di kelas ya, makanya sekarang saya ingin kita bermain supaya selain bermain kita juga bisa memahami apa yang dibutuhkan dalam perencanaan karir ya, itu. Kemudian datang ke sini tadi dengan sukarela ya, tidak ada paksaan ya, benar? Benar, alhamdulillah ya, karena dalam bimbingan kelompok ada beberapa asas yang harus kita lakukan ya. Selain kesukarelaan tadi, ada juga yang namanya asas keterbukaan ya. Jadi nanti silakan kalian terbuka dalam menyampaikan apa yang kalian pikirkan. Selain keterbukaan, ada asas kerahasiaan. Nah, jadi selama kegiatan ini dalam satu kelompok, apa yang disampaikan dalam satu kelompok ini tidak sampai ke luar ketika ada rahasia-rahasia. Ya, tapi kalau ilmunya silakan disampaikan ke teman-teman. Ya, itu asas dalam bimbingan kelompok yang harus kita laksanakan ya, yang harus kita ikuti. Sanggup mengikuti itu semua? Oke. Kegiatannya sudah jelas. Oke, siap untuk melanjutkan kegiatan permainan ini? Siap? Mas ya, saya tanya sekali lagi. Sudah siap melanjutkan kegiatan permainan? Siap. Siap, oke. Permainannya ini namanya apa tadi? Heksagon karir ya, heksagon karir lah. Di situ ada beberapa gambar. Nah, dan ada angka-angka. Permainannya nanti silakan satu anak memegang satu bidak, silakan dipilih bidaknya. Ada yang astronot, ada yang koki, ada yang polisi, silakan dipilih.
pilot pas. Ada yang tidak digunakan bisa dipinggirkan sini. Ini digunakan. Oke, sudah pegang bidak masing-masing ya. Nah, tata cara permainannya nanti silakan bergantian memainkan dadu ya. Dadunya silakan diklik saja, nanti akan muncul angka ya. Misalkan seperti ini, saya klik. Nah, muncul angka 1, berarti nanti satu anak berjalan ya dari start ke angka 1 ke angka 2 ya, jalannya seperti itu. Nah, nanti di situ kan selain angka ada kotaknya, ada apanya? Ada warna ya, ada warna apa saja? Oranye dan biru. Ketika berhenti di angka dengan warna oranye, silakan mengambil kartu warna oranye. Ya, ketika di warna biru berarti harus ngambil kartu warna biru. Nah, sedikit informasi, kartu warna oranye berisi pertanyaan ya yang harus kalian jawab. Ketika tidak bisa menjawab, apa ya kira-kira ya? Duduk kelesetan. Waduh, nanti apa ya? Oke, gini aja, kita sepakati. Yang tidak bisa menjawab, silakan berhenti sampai di putaran berikutnya. Jadi misalkan Basit tidak bisa menjawab, kemudian lanjut berputar. Nah, nanti ketika waktunya Basit lagi, berarti Basit berhenti, lanjut ke Andri, gitu ya. Setuju? Yang tidak bisa menjawab. Pertanyaannya nanti seputar yang ada di gambar. Misalkan berhenti di gambar menganggur, berarti nanti pertanyaannya seputar bagaimana supaya tidak menganggur ya. Kemudian di tips di warna biru, isinya adalah tips. Nah, tips bagaimana kalian supaya bisa meraih karir yang diinginkan ya. Tuh, sudah jelas tentang permainan? Oke, sebelum ke permainan saya ingin membahas tentang yang ada di gambar yang ada di permainan ini. Yang pertama yang ada di depan saya ini gambar apa? Menganggur ya. Menganggur sebenarnya bukan pilihan ya. Yang ada di sini adalah pilihan karir, tapi saya masukkan menganggur karena menganggur bisa jadi nanti akan kalian alami meskipun kalian tidak ingin ya, tapi bisa jadi nanti kalian alami lah. Menganggur ini sebenarnya bukan pilihan, melainkan suatu keadaan ya, suatu keadaan di mana tidak adanya persiapan dalam perencanaan karir ya. Nanti jadi nganggur. Nah, makanya kalian saya ajak ke sini supaya nanti tidak jadi pengangguran. Ya, itu tentang menganggur. Kemudian ada yang kedua apa ini? Bekerja dalam bidang engineer. Nah, engineer itu apa sih? Mesin ya. Mekanik ya biasanya ya. Nah, selain bekerja di bidang lain, nah biasanya SMK ini kebanyakan mungkin bidangnya tidak jauh-jauh dari engineer ya, laki-laki pasti di situ kebanyakannya. Nah, untuk bisa jadi engineer banyak hal yang harus kalian persiapkan ya, termasuk kompetensi keilmuan dan juga life skill. Life skill adalah kemampuan bertahan dalam dunia kerja ya. Jadi kalau misalkan kalian hanya punya kemampuan keilmuan saja tapi tidak memiliki life skill, tidak akan bertahan lama ya. Tapi ketika kalian punya life skill tapi tidak punya ilmu, ya sama saja ya, tidak akan dibutuhkan di perusahaan. Nah, jadi yang harus kalian miliki adalah kemampuan keilmuan dan life skill. Itu tentang engineer. Kemudian ada apa lagi? Welding ya, anak pengelasan. Harusnya tidak jauh-jauh dari bidang welding atau pengelasan ya. Di bidang pengelasan, saya sendiri basicnya bukan orang pengelasan, saya orang BK, tapi saya mencari tahu tentang pengelasan ya. Kalau di pengelasan sendiri harus ada tingkatan-tingkatannya ya, ada sertifikatnya. Paham ya kalian ya? Ada sertifikat apa saja di pengelasan? BNSP, ada apa lagi? Sertifikat atau keterampilan yang sudah kalian miliki selama 3 tahun belajar di sini apa saja?
PKL. PKL. Mengelas apa saja bisanya? Mengelas plat. Terus apa lagi? Pipa. Ada juga nih yang bayarannya agak mahal, mengelas di dalam air. Ya, wah, itu keahlian yang luar biasa dan gajinya juga tidak main-main ya. Itu tentang pengelasan, itu tentang bekerja. Sebenarnya bekerja banyak bidang ya, tapi yang saya ambil 2 karena kita dari SMK ya, SMK teknik. Biasanya tidak jauh-jauh dari itu. Kemudian selanjutnya ada gambar apa lagi itu yang di sebelah sana? PTN. Melanjutkan ke PTN. Oke, melanjutkan ke PTN berarti apa? Sama dengan sekolah lagi, kuliah lagi. Ya, saya tegaskan di sini. Melanjutkan ke perguruan tinggi tidak berarti kalian buang-buang uang, buang-buang waktu ya, tapi dengan melanjutkan ke perguruan tinggi sama dengan kalian mengupgrade diri ya, membekali diri dengan ilmu yang lebih banyak ya, yang lebih tinggi supaya apa? Mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus, yang lebih baik ya. Itu jadi orang yang kuliah bukan berarti dia membuang-buang uang, tidak ya, tapi dia justru ingin membekali dirinya dengan ilmu yang lebih banyak lagi supaya dapat pekerjaan yang bagus ya. Tidak dipungkiri ya, ketika kalian lulusan SMK dibandingkan dengan anak yang lulusan perguruan tinggi ya, bandingannya SMK dengan perguruan tinggi, pasti posisi yang didapatkan ketika melamar lebih tinggi yang mana? Perguruan tinggi pastinya ya. Nah, itulah alasan kenapa seseorang ketika sudah memiliki biaya, memiliki dukungan dari orang sekitar, wajib untuk kuliah ya, karena manfaat yang didapatkan sangat-sangat banyak ya. Itu tentang perguruan tinggi. Ada yang mau mendaftar di perguruan tinggi negeri? Ada tadi, kemarin ada. Siapa? Alfi ya. Mau di jurusan apa Alfi kira-kira? Teknik permesinan. Semoga bisa menjadi kenyataan ya, semoga bisa diterima. Kemudian selanjutnya apa itu? Sebelahnya melanjutkan sekolah kedinasan. Nah, ada di sini yang pengen melanjutkan ke sekolah kedinasan? Yang mau jadi polisi tadi, yang mau jadi TNI, yang jadi pilot ya, itu semua ada sekolahnya. Jadi nggak kalian begitu lulus langsung jadi TNI, jadi polisi, jadi pilot, tidak seperti itu ya. Semua ada sekolahnya ya, harus ada bekalnya lah. Sekolahnya di sekolah kedinasan. Bedanya apa sekolah kedinasan dengan perguruan tinggi? Kedinasan langsung bekerja ya, kalau ketika lulus langsung diterima kerja ya. Kalau perguruan tinggi mungkin oke, ilmunya lebih tinggi, tapi begitu lulus dia masih harus mencari-cari pekerjaan ya, cari sendiri pekerjaannya. Tapi kalau di sekolah kedinasan langsung ditempatkan di posisi-posisi tertentu yang sesuai dengan bidangnya ya. Apa saja yang kalian tahu sekolah kedinasan? Contohnya Akmil, apa lagi? Akpol, KAI ada. Oke, apa lagi? Sekolah penerbangan ya, ada loh, banyak loh sekolah kedinasan sebenarnya ya, lebih dari 10, lebih banyak sekali ya. Nah, dari sekolah kedinasan yang banyak itu, semoga ada beberapa dari kalian yang lolos di situ ya. Ada ya, harusnya ya, harus ada. Amin, amin ya Rabbal alamin. Ya, itu tentang sekolah kedinasan. Kemudian ada tentang wirausaha ya. Wirausaha biasanya kalau kalian lihat sekilas, orang itu pasti punya modal yang cukup besar ya, sampai punya apa itu, store kopi kenangan ya. Wirausaha memang tidak dipungkiri butuh modal yang lumayan besar ya. Tapi tidak semua loh wirausaha butuh modal yang besar ya. Ternyata wirausaha itu tidak hanya menjual barang, tapi bisa menjual jasa. Nah, kalian nih misalkan punya kemampuan, keterampilan mengelas, bisa kalian jual itu ya. Buka bengkel kecil-kecilan, kalau tidak punya alat, alatnya bisa pinjam ya, bisa join dengan teman. Nah, bisa di situ kalian sebagai wirausaha.
Kemudian misalkan nih tadi ada yang apa tadi cita-citanya jadi pemain bola. Ada siapa tadi? Pemain bola. Bisa berarti ya main bola ya? Bisa. Ini pernah ikut kejuaraan apa? SMP. Oke. Nah, misalkan Basit ini pintar main bola, mau jadi wirausaha, tapi tidak punya modal, tapi punya keahlian bermain bola. Bisa tuh dia melatih anak-anak kecil yang ada di kampung awalnya, nanti ke sekolah-sekolah ya, nanti kalau sudah banyak muridnya bisa buka sekolah bola ya, SSB. Nah, akhirnya kan bisa jadi apa? Pengusaha atau pelatih ya. Jadi bisa juga menjual jasa, tidak butuh modal yang besar ya. Itu sedikit tentang beberapa gambar atau pilihan dalam karir ya, gambar yang ada di banner. Sampai di sini sudah paham mengenai pilihan karir yang bisa kalian pilih setelah lulus SMK? Paham? Paham. Oke, kalau sudah paham, supaya lebih paham lagi, kita lakukan dengan cara permainan. Siapa yang mau mulai duluan? Permainannya tadi sudah jelas ya? Oke, mulai dari Aan. Silakan. Memutar dadu. Ya, di tengah. Berapa? 5. Silakan dari start. 5. Kasih hijau. Sehat ya teman-temannya. Apa manfaat dari PKK? Apa manfaat dari PKK? PKK dulu kepanjangannya apa dulu? Apa? Saya stop dulu yang lain biar Aan yang menjawab. Apaan? Memfasilitasi siswa yang baru lulus untuk mencari pekerjaan. Oke. Kepanjangannya apa BKK? Bursa kerja khusus. Bursa kerja khusus. Manfaatnya untuk Fasilitasi anak-anak yang baru lulus. memfasilitasi anak-anak yang baru lulus ya. Oke, benar. Kalau didengarkan dulu ya, BKK itu tadi kepanjangannya Bursa Kerja Khusus ya. Di setiap sekolah SMK memiliki yang namanya BKK ya. Sekolah kita juga ada. Siapa ketua BKK di sekolah kita? Pak Rofikul ya lah. Pak Rofikul itu di BKK nanti bekerjanya adalah memberikan informasi ke kalian, memfasilitasi kalian nanti yang baru lulus atau yang sudah lulus dalam mencari pekerjaan ya. Jadi kalau mau dapat info lowongan silakan aktif di grup BKK. Nanti ada grupnya ya. Jadi ketika kalian di-invite untuk join di grup BKK, jangan dikeluarkan dulu ya, karena di situ banyak sekali info-info ya. Terus misalkan sudah kerja berarti saya mau keluar saja dari grup BKK. Jangan dulu, barangkali kalian punya info ya, di tempat kerja kalian ada info, silakan di-share di grup BKK. Oke, itu sedikit tentang BKK. Lanjut. Jeng. Berapa? Nah, itu kena. Oke. Dibacakan yang keras. Tips 1. Membekali diri dengan kompetensi sesuai jurusan, kompetensi khusus serta life skill. 2. Mendaftarkan diri ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik atau bisa juga melalui BKK sekolah sebagai pencari kerja. Apa itu tadi? Tips? Tips membekali diri dengan kompetensi sesuai jurusan. Nah, itu tadi tips dalam mencari kerja ya. Apa saja? Membekali diri dengan Kompetensi sesuai jurusan. Kompetensi khusus serta life skill. Nah, ya, kompetensi sesuai jurusan. Jurusannya apa sekarang? Pengelasan. Berarti harusnya sudah memiliki kemampuan dalam pengelasan. Sudah punya ya? Sudah? Mengelasnya sudah bagus semua ya? Sedikit-sedikit ya, ada apa-apa belajar ya.
Kemudian kompetensi khusus, misalkan punya kemampuan apa, desain atau kemampuan apa, manajemen ya, nah, itu juga bisa jadi kemampuan khusus. Terus apalagi? Mendaftarkan diri ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik atau juga bisa melalui BKK. Nah ya, jadi selain kalau mau mendaftarkan kerja bukan hanya aktif di BKK, tapi juga ada wadah lain yaitu di Dinas Tenaga Kerja. Kalau di BKK mungkin lingkupnya kecil ya, tapi kalau di Dinas Tenaga Kerja itu infonya langsung luas ya. Di satu kabupaten ada info lowongan apa pasti masuk di Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker. Oke, bisa dikembalikan. Alfi lanjut. Berdoa dulu nih. Jengkel apa? 2, biru lagi. Persyaratan dalam seleksi administrasi lamaran kerja diantaranya yaitu surat lamaran, kurikulum ditai, daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah, fotokopi KTP, SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian, pas foto. Apa itu tadi teman-teman? Yang dibacakan Alfi. Persyaratan seleksi administrasi ya. Jadi tahapan awal adalah seleksi administrasi atau seleksi berkas ya, berkas surat lamaran pekerjaan. Jadi ketika melamar kerja bukan hanya surat lamaran kerja yang dicantumkan. Ada apa saja Andri selain surat lamaran kerja? Kurikulum vitae. Saya bahas satu-satu. Apa itu kurikulum vitae? Daftar riwayat hidup ya, di pelajaran bahasa Indonesia harusnya sudah paham ya. Daftar riwayat hidup isinya apa? Tanggal lahir, pengalaman, intinya di kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup berisi tentang identitas pribadimu ya, termasuk nomor HP yang bisa dihubungi dan nomor email ya. Nah, selain data diri juga namanya riwayat hidup ya. Berarti riwayat pendidikanmu apa saja ditulis di situ ya, mulai dari SD atau mungkin TK bisa ditulis ya sampai di jenjang terakhir apa. Selain riwayat sekolah, riwayat pendidikan, ada juga riwayat organisasi. Ya, pernah ikut organisasi apa saja? Karang Taruna atau mungkin ekskul futsal boleh ditulis di situ ya. Remas boleh ditulis ya. Selain riwayat pendidikan, riwayat organisasi, tulis juga kelebihanmu apa ya. Misalkan punya kemampuan khusus apa? Kemampuan apa kira-kira? Ada yang punya kemampuan khusus? Kemampuan apa? Desain ada enggak? Apa? Jadi Ultraman. Nah, wah ini yang PR ya untuk kalian ya. Lah mengedit video. Lah itu juga bisa ya. Nah, PR juga untuk kalian ya. Karena lulusan SMK ini sangat-sangat banyak ya. Jadi kalian harus punya satu hal yang membedakan kalian dengan anak-anak lain. Misalkan punya kemampuan mengedit video, bisa ditulis di situ ya. Yang tidak punya PR, tolong hal apa yang kalian senangi, silakan ditekuni, silakan dipelajari. Lah, hal itulah yang nanti menjadikan nilai jual, nilai lebih kalian dibandingkan teman-teman yang lain ya. Oke. Apalagi Mas Andri? SKCK. SKCK, paham ya SKCK ya? Surat keterangan berkelakuan baik ya. Nah, itu ngurusnya di mana? Kepolisian ya. Oke, terus Surat keterangan catatan kepolisian. Terus Pas foto. pas foto ya, wajib ya punya pas foto. Oke. Sudah? Oke, bisa diletakkan Mas Andri. Lanjut. Berdoa dulu Mas. Lima. Berarti apa? Jelaskan bagaimana perasaan dan keluarga jika setelah lulus kamu menjadi pengangguran.
Gimana nih perasaan dan keluarga? Tertekan, terus apa lagi? Coba digambarkan. Tertekan, terus gimana? Bingung ya. Ketika teman yang lain sudah punya pekerjaan, kalau kita nggak punya kerja pasti kan bingung ya. Terus kalau orang tua gimana orang tua? Disuruh cari lamaran kerja. Disuruh cari lamaran kerja. Nggak sampai dikeluarkan dari kata ya. Oke, itu ya perasaannya ketika tidak mendapatkan pekerjaan atau jadi pengangguran ya. Yang merasakan bukan hanya kita tapi juga kedua orang tua kita ya, orang di sekitar kita, karena orang tua sudah memberikan yang terbaik ya untuk kita, harapannya supaya dapat pekerjaan yang bagus. Tapi begitu lulus ternyata nganggur, wah bagaimana ya perasaan orang tua? Pasti apa? Sedih ya, kecewa ya. Bisa jawab berarti ya ini ya? Bisa. Oh nggak ada yang nggak bisa jawab ya? Bisa semua ya? Oke lanjut. Oke. Pasti harus gitu sih. CV berisi data diri seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi, alamat email, riwayat pendidikan yang dilengkapi dengan tahun masuk dan lulus, riwayat organisasi dan prestasi pernah diraih. Tadi menjelaskan tentang apa? Itu tadi tentang CV ya, yang sudah saya bahas tadi. Isinya apa CV itu? Coba Irwan, apa isinya? Riwayat hidup. Di dalam daftar riwayat hidup itu ada apa saja? Data diri, email, nomor HP, pengalaman kerja ya, terus apa lagi? Riwayat pendidikan ya, benar sekali. Oke, bisa lanjut. Ini calon pengusaha lele. Berapa? Satu. Berarti warna apa teman-teman? Oranye. Silakan mengambil kartu warna oranye. Usaha yang harus dilakukan agar selalu tidak menjadi pengangguran. Pengusaha lele. Usaha apa? Usaha ternak lele. Enggak, maksudnya hal apa saja yang harus dilakukan supaya ketika lulus tidak jadi pengangguran? Mencari pekerjaan. Apa saja langkah-langkahnya dalam mencari pekerjaan? Mencari info. Mencari info, terus menyiapkan apa? Data-data atau CV. CV termasuk surat lamaran kerja ya. Terus selain data berkas-berkas yang wajib dipersiapkan, yang utama adalah apa? Keahlian. Ya, benar sekali Andri. Keahlian apa nih yang sudah Andri punya? Keahlian apa? Apa? Hah? 3G, las 3G. Ya, berarti sudah melewati las 1G dan 2G ya? Sudah ya? Oke. Oke, lanjut. Menganggur bukanlah pilihan, melainkan keadaan yang terjadi karena adanya ketidaksiapan dalam penyandang karir. Menganggur Ya. Bukan apa? Bukan pilihan ya, bukan pilihan ya, tapi keadaan. Yang harus dipersiapkan supaya tidak menganggur apa? Info dari Keterampilan ya, merencanakan dulu ya. Ilmunya sudah punya, tapi kalau tidak direncanakan
tidak akan berhasil ya. Lanjut. Tiga. Kok kepeng jadi. Apa manfaat dari PKK? Apa tadi sudah? Apa? Jelaskan lagi. Kepanjangannya apa tadi PKK? Bursa kerja khusus, Bursa kerja khusus. Manfaatnya? cari lowongan, Mencari lowongan. Terus? membantu siswa menyiapkan data buat melamar kerja. Apa lagi? Sudah? Sudah. Ya, PKK ya fungsinya ya memfasilitasi kalian supaya tidak menjadi pengangguran. Berapa? Iya. Tips membekali diri dengan kompetensi sesuai jurusan, kompetensi khusus, serta life skill. 2. Mendaftarkan diri ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik atau bisa juga melalui PKK sekolah sebagai pencari kerja. Jadi sudah dibacakan Andri ya? Ya. Oh, Alfi ya? Ya, jadi supaya tidak menjadi pengangguran harus aktif ya, aktif di PKK, aktif di Dinas Tenaga Kerja. Tahu tempat Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Gresik? Di mana? Di mana? Nggak tahu. Tidak tahu tempatnya, websitenya tahu nggak? Lalu gimana nih? Arah mana nih? Oh, nggak tahu. Ada yang orang Lamongan? Lamongan. Tahu tempatnya? PR silakan. Kalau di Gresik ada di belakang rumah sakit Bundar ya, ada di apa itu jalan apa sih itu? Ya, depannya Econ Mall ya, masuk perumahan Bundar ya. Nah, di situ tempatnya. Selain kalian bisa datang ke situ, bisa juga mengakses website Disnaker. Ya, websitenya apa? Nanti silakan dicari tahu ya. PR untuk kalian ya, supaya tidak kebingungan nanti ya, dipersiapkan mulai dari sekarang. Oke, lanjut. Jeng jeng. Oke, kan terus. Oke. Enak mandi jadi. Salat tahajud malam tadi malam ya. Berapa contoh tes psikologi? 1. Tes praktek saat berupa gambar dalam pola yang berbeda-beda dengan mengandung pola titik, garis lurus, garis melengkung, dan garis tidak beraturan. Tes apa tadi? Warteg. Apa tadi teman-teman tes warteg? Bukan isinya makanan ya? Apa tadi isinya? Bukan makanan ya isinya. Apa isinya? Berisi pola titik, Pola ya. Pola garis lurus, pola titik, garis lurus, garis melengkung, dan garis tidak beraturan. Nah, jadi tes warteg ya salah satu tes psikologi yang nantinya akan kalian biasanya digunakan oleh perusahaan ya, yang akan kalian laksanakan biasanya salah satunya adalah tes warteg. Tes warteg isinya adalah beberapa pola gambar ya, pola garis apa tadi? Garis lurus ya, garis melengkung. Nah, biasanya dari pola-pola itu kalian diminta untuk meneruskan ya, polanya seperti apa. Nanti kalian mengisi selanjutnya apa pola yang dari awal kalian lihat itu polanya seperti apa lah, titik-titiknya itu silakan dilanjutkan. Nah, itu namanya tes warteg. Oke, lanjut. Belum lapar ya, dengar warteg ya. Sembilan. Berapa? Saya coba dihitung lagi. Udah dihitung
guling semua. Sabar. Ketika tes wawancara, jangan lupa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum menyampaikan tujuan kan kepercayaan diri dan bersikaplah tenang. Jangan menguap atau berkesan tidak fokus. Lakukan kontak mata dan tersenyumlah di saat yang tepat. Itu tadi apa? Tes Wawancara. perkenalan diri ya. Coba saya pengen lihat Andri memperkenalkan diri nanti ketika tes wawancara gimana? Duduknya harus gimana? Gimana? Selamat pagi. Iya, coba. Gimana? Perkenalkan. Kenalkan, nama saya Andri Prayoga. Tujuan. Tujuan saya untuk jadi berdikari. Kelebihan saya bisa lulus 3G dan kurang saya tembusan yang lain. Oke, saja ya. Jadi nanti ketika memperkenalkan diri, jangan lihat bawah ya, dilihat orang yang menginterview ya. Tunjukkan kalau kalian penuh apa tadi percaya diri ya. Jangan terlihat kalian malu-malu ya, kaku jangan ya. Meskipun biasanya malu-malu. Nah, nanti ketika interview wajib menatap orang yang menginterview atau lawan bicara ya. Terus duduknya harus tegak ya, jangan tegak dan tegas, jangan miring ke sampingnya atau ke bawah ya. Ya, itu nanti ketika tes wawancara. Lanjut. Persyaratan dalam seleksi administrasi lamaran kerja diantaranya yaitu surat lamaran, curriculum vitae atau daftar riwayat hidup, fotokopi jasa, fotokopi KTP, SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian, pas foto. Ya, itu tadi tentang apa? Sudah ya tadi apa tentang apa? Persyaratan dalam seleksi apa? Administrasi ya. Jadi tahapannya administrasi dulu, berkas-berkasnya dulu ya. Baru setelah itu tes psikologi atau tes kemampuan ya, terus baru tes wawancara. Lanjut. Aman-aman. Tiga. Jelaskan yang dimaksud life skill. Life skill apa tuh life skill? Kemampuan, keterampilan seorang dalam bidang tertentu. Dalam bidang tertentu. Benar teman-teman? Benar. Masa sih? Life skill, ayo life itu hidup, skill itu Kemampuan seseorang dalam bertahan. Dalam bertahan, Dalam pekerjaan. Ya, contohnya apa? Life skill. Supaya bisa bertahan di tempat kerja harus punya apa? Sudah teman-teman apa? Sikap apa saja? Attitude-nya harus terus apa lagi? Disiplin, tanggung jawab, bekerja keras. Jujur ya, jujur. Lanjut. Apa? Biru. CV, data diri, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi, alamat email,
riwayat pendidikan yang dilengkapi dengan tahun masuk dan lulus, riwayat organisasi dan stasi yang pernah diraih. Apa itu tadi, Arman? CV. Apakah CV itu? Isi data diri. Data diri ya. Atau daftar riwayat Hidup. Oke, lanjut. Jelaskan usaha yang harus dilakukan untuk menjadi engineer profesional. Usaha apa nih? Usaha apa ya yang harus dilakukan? Engineer itu apa? Fungsional. Nah, atau mekanik ya? Apa yang harus dimiliki? Keahlian dalam bubut. Keahlian dalam mesin bubut. Terus apa lagi biasanya? Listrik ya, harus paham kelistrikan. Terus apa lagi? Apa lagi? Paham dengan teknisi ya, karena nanti kerjanya adalah membenahi apa yang bermasalah ya, termasuk kelistrikan ya. Nah, berarti dia harus punya ilmu tentang itu. Oke, lanjut. Bisa jawab ya? Bisa semua. Luar biasa. Biru tak ada. Sebutkan kompetensi keahlian yang harus dimiliki oleh seseorang engineer. Kompetensi keahlian. Hampir sama sih kayak tadi. Apa? Mesin bubut kita harus punya. Terus apa lagi? Mesin kikir. Mesin kikir. Paham kelistrikan. Paham kelistrikan. Oke. Lanjut. Bisa menjawab semua ya? Salah. Tidak, sudah. Iya benar. Ketemu yang orang sukarela nggak apa-apa. Beberapa contoh tes psikologi. 1. Tes psikologi DAS. Dalam tes jenis ini Anda akan diminta menjawab pertanyaan yang memiliki dua opsi jawaban, yakni A dan B. Tes. Kalau yang Alfi tadi tes apa? Masih ingat? Barter. Ya. Kalau yang Aan ini tes apa Aan? DAS. DAM. Ya. Isinya apa? Tes DAM. Tes apa itu di situ? Minta menjawab pertanyaan yang memiliki dua opsi. Oke, ada pertanyaan ya. Jadi dari pertanyaan itu nanti kalian diminta menjawab, ada dua opsi pilihan A dan B. Oke, lanjut. Enak ya, bisa menjawab apa ya? Melamar kerja dengan melampirkan sertifikat pengelasan dengan standar BNSP tentu akan menjadikan nilai tambahan bagi pencari kerja. Mendapatkan sertifikat BNSP melalui lembaga sertifikat profesi atau LSP sebagai pelaksananya. Sertifikat apa tadi? BNSP ya, yang mengeluarkan sertifikat BNSP adalah lembaga Sertifikat profesi. sertifikat profesi atau disingkat LSP. Di sekolah kita punya nggak LSP? Punya ya, tahu ya? Tahu. Oke, ya, jadi nanti sebelum kalian lulus nanti kalian diajak untuk untuk supaya dapat sertifikat BNSP. Oke, lanjut. Berapa? 5. Nasib.
Sebutkan sertifikasi apa saja yang dibutuhkan sebagai welder profesional. Anak welding harusnya tahu lah. Apa? 1G, Sertifikat 1G, 2G, 2G, terus 4G, 4G. Sudah ada yang 4G. Kalau SMK ini 3G. Untuk dapat 4G caranya gimana? Sekolah. Sekolah di mana? Kampus. Ya, tahu ya, kampus itu di mana sih? Surabaya. Untuk dapat sertifikat selanjutnya berarti harus sekolah lagi, ya. Harus jujur, Tes kesehatan fisik dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana kesesuaian secara fisik antara pelamar kerja dengan lingkungan kerjaan, meliputi tes penglihatan, pendengaran, ketahanan fisik. Tes apa tadi? Kesehatan fisik. Kesehatan fisik, ya. Jadi urutannya setelah administrasi tadi apa? Tes kompetensi, ya, keilmuan. Kemudian setelah lolos tes kompetensi, tes wawancara dulu. Wawancara, tapi biasanya tergantung perusahaan, mau fisik dulu atau wawancara dulu, ya. Biasanya kalau yang tidak ada tes fisik langsung tes wawancara lulus, ya. Tapi kalau ada tes fisik mungkin wawancara dulu atau dibalik, ya. Setelah wawancara baru nanti mengecek fisiknya ini sesuai nggak dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ya. Contoh tes fisik tadi apa saja? Tes lari, ya, kemampuan fisiknya. Terus biasanya ada tes penglihatan, tes warna, ya. Apalagi man? Pendengaran, ya. Kita tes fisik. Nggak ada ya yang pendengarannya bermasalah, ya. Nggak ada. Oke, lanjut. Beberapa contoh tes psikologi, tes Pauli atau Kraepelin, soal yang diberikan berupa pola angka-angka yang telah ditambah, dikurang, dibagi ataupun dikali dan disusun secara membujur dari atas ke bawah. Tes psikologi. Irwan tadi, Gustomi tadi bahas tentang apa ya? Tes apa? Psikologi yang apa? Tentang psikologi Apa? Apa? Gustomi apa Gustomi? Pauli atau Kraepelin, ya. Nah, biasanya itu berisi tentang apa? Ditambah, dikurang. Nah, tentang angka-angka, ya. Jadi banyak sekali angka berurutan. Nanti kalian diminta untuk menjumlah atau mengurangi atau apa? Menjumlah atau mengurangi saja. Iya, dibagi. Nah, atau dibagi. Pakai dikali. Iya, dikali. Ya, tentang Kraepelin. Tujuannya adalah untuk menguji ketelitianmu, ya, teliti apa enggak dalam mengerjakan tugas. Itu fungsi dari tes apa? Psikologi apa tadi? Pauli atau Kraepelin. Sebutkan daya dukung yang kalian miliki sebagai seorang welder. Daya dukung itu yang sudah kalian punya, yang mendukung untuk bisa jadi seorang welder profesional. Apa yang sudah kalian miliki? Ketelatenan. Terus kemarin kelas 11 kalian ngapain? Kegiatan yang dilakukan? PKL. Nah, di situ kan punya pengalaman, ya. Kemarin PKL di mana, Aan? Di PT Ikari. Nah, di situ kan Aan punya pengalaman, ya. Itu bisa dijadikan daya dukung, ya. Selain pengalaman, ilmunya juga harusnya sudah punya, ya, karena sudah hampir 3 tahun
belajar dalam bidang pengelasan atau welding. Oke, itu seputar daya dukung ya. Jadi daya dukung adalah apa yang sudah kalian miliki untuk mendukung kalian supaya bisa meraih karir yang dicita-citakan ya. Oke, itu lanjut. Mas. Ada 2 jalur di dalam perguruan tinggi, jalur akademik atau start 1, S1 dan jalur profesional atau vokasi D1, D2, D3 serta D4. Jadi di perguruan tinggi itu ada 2 jalur ya, apa? Jalur akademik dan jalur vokasi ya, sama seperti melanjutkan SMA atau SMK. Kalau SMA berarti yang dipelajari adalah tentang akademik ya, tentang ilmu-ilmu. Tapi kalau SMK yang dipelajari adalah keterampilan ya, atau vokasi. Itu tadi, vokasi adalah mengutamakan keterampilan kalian ya. Jadi SMK sama dengan perguruan tinggi vokasi ya. Contoh perguruan tinggi vokasi apa? Kalau di SMA, kalau di jenjang setelah SMP kan ada SMA dan SMK. Kalau di jenjang perguruan tinggi ada apa? S1 dan S2. S1 itu lanjutannya S2. D1, D2, D3 dan D4 ya. Jadi gini, kalau S1 itu sama dengan SMA ya. Jadi fokusnya adalah belajar tentang teori, tentang keilmuan. Tapi kalau D1, D2, D3, D4 itu sama dengan SMK ya. Lebih banyak yang dipelajari adalah keterampilan, lebih banyak prakteknya. Nah, contoh dari D1, D2, D3, D4 itu adalah di politeknik ya. Politeknik itu perguruan tinggi yang mempelajari tentang keterampilan. Contoh politeknik yang kalian tahu apa? Politeknik apa? Hah? Politeknik apa? Yang kalian tahu apa? Permesinan. Ada di mana? Pernah dengar PPNS? Tidak pernah. Nggak pernah. Kalian kemana? Ya, jadi di Surabaya itu ada universitas, ada politeknik ya, universitas khusus yang S1 ya. Universitas apa saja di Surabaya? Di Jawa Timur ada apa saja? Universitas Gajah Mada, Jawa Tengah, Jawa apa? Erlangga ya, itu universitas. Terus apa lagi? Universitas Muhammadiyah. Itu negeri atau swasta? Swasta ya. Yang negeri apa? Selain benar UNESA ya. Terus apa lagi? Universitas Sunan Ampel, ITS itu juga termasuk universitas ya. Kemudian politeknik yang ada di Surabaya sebenarnya banyak ya, ada negeri dan swasta. Salah satunya Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya atau disingkat PPNS. Ya, itu ada di daerah ITS. Nah, di PPNS setahu saya ada jurusan welding. Ya, welding perkapalan ada di mana? PPNS ya. PPNS bagus ya. Kemudian selain PPNS ada juga Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Ya, sama-sama politeknik tapi dia fokusnya di elektronika negeri Surabaya. Ada satu wilayah dengan ITS dan PPNS. Apa tadi? Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau disingkat PENS ya. Itu seputar jalur pendidikan yang ada di perguruan tinggi. Lanjut. Ketika tes wawancara usaha
tenang, punggung tegak dan pandang lurus ke depan. Hal ini memberi kesan memiliki kredibilitas tinggi. Hindari tangan berada di meja dan jangan berstandar di kursi. Gimana berada prakteknya? Duduknya harus coba yang lain. Ketika tes wawancara, gimana? Duduknya harus tegak. Ya, terus apa lagi Bri? Dibaca. Punggung tegak dan Punggungnya pandang tegak. lurus, pandangan lurus. ke Pandangan depan. lurus ya. Terus apa lagi? Hal ini menjalani tangan berada di meja. Berarti tangannya tidak boleh di atas meja ya. Tidak boleh tertutup gini. Tangannya silakan di kaki ya. Berarti di atas kaki. Gimana? Terus? Dan jangan bersandar di kursi. Nah, tidak boleh sendepelan ya. Jadi posisinya harus tegak ya. Tegak dan tangannya tidak boleh di atas meja. Tidak boleh bersandar. Paham ya? Lanjut. Sistem penerimaan tes secara nasional biasanya dilakukan dengan mempertimbangkan hasil tes kemampuan tes skolastik yang di dalamnya mengukur kemampuan potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, serta literasi dalam bahasa Inggris. Jadi tes skolastik itu tes apa? Mengukur kemampuan potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, serta literasi dalam bahasa Inggris. Skolastik itu biasanya kan ketika kalian melamar kerja akan ditemukan dengan tes skolastik atau tes yang ada di dalam diri, kemampuan potensi yang ada di dalam dirimu ya. Apa saja tadi? Tes kemampuan literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan tes matematika. Lanjut. Ada di masjid PT Kimia, PT Sementing, PT Kerjaan, PT Barata, PT Nakai, PT Disiplin, PT Komutek Indonesia dan lain-lain. Ya, itu tadi apa? PT Contoh perusahaan yang ada di Indonesia. Selain itu ada apa lagi kira-kira yang kalian tahu? PT Artawa, apa lagi? Birmar, terus apa? Smelter, ya. Itu semen. Terus apa lagi? KML ya. Sipro ya, Indonesia Logistik ya. Boleh lanjut. Bukan jurusan yang ada di perguruan tinggi yang sesuai dengan jurusan saat ini. Jurusan pengelasan. Selain pengelasan apa kira-kira yang cocok? Mesin. Listrik. Bisa nggak listrik? Konstruksi. Beberapa contoh tes psikolog, tes warteg, soal berupa gambar dalam pola yang berbeda-beda dengan mengandung pola titik, garis lurus, garis melengkung, dan harus tidak beraturan. Tes warteg ya, sudah dijelaskan juga oleh siapa tadi? Saya gini saya. Tunggu ya Pak. Manfaat lulus sekolah kedinasan adalah memiliki karir yang jelas. Biasanya setelah lulus dari pendidikan akan langsung menjadi ASN, aparatur sipil negara. Apa manfaat dari sekolah kedinasan? Karir yang jelas. Memiliki karir yang jelas ya, yang menjadikan daya tarik sekolah kedinasan adalah memiliki karir yang jelas setelah lulus ya. Contohnya karirnya apa?
biasanya. Ya, jadi apa itu tadi di situ? Jadi ASN. ASN ya. Atau aparatur sipil negara. TNI juga bisa, Polri juga bisa. Oke, lanjut. Apa? 3. Sebutkan contoh wirausaha sukses di sekitarmu. Ternak ikan cupang. Enggak. Di daerah sekitarmu. Ya, di daerah sekitar rumahmu atau saudara-saudaranya Alfi. Kira-kira ada enggak yang berprofesi sebagai wirausaha? Ada. Kuliner. Ada. Siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Kayak makan-makanan tuh di gua anak kecil cireng. Oh, itu sukses ya. Suksesnya gimana? Suksesnya di gedung banteng. Suksesnya gimana? Banyak pembeli. Boleh. Kayak tutup nanti. Kamu dituntut untuk berwirausaha. Jika kamu dituntut untuk berwirausaha, bidang usaha apa yang akan kamu jalani? Apa kira-kira? Beternak bebek. Bisa ya? Ada lahannya. Ada ilmunya. Oh, punyanya Bapak sudah punya. Sudah. Berarti meneruskan usahanya Bapak. Oke, boleh lanjut. Lima. Yes. Strategi untuk lulus sekolah kedinasan. Strateginya apa supaya lulus di sekolah kedinasan? Belajar saja. Berlatih ya, jadi setelah itu belajar, karena tes kedinasan ini ada tes fisik yang diutamakan ya, jadi harus berlatih fisik ya. Oke, lanjut. Takut Berapa? 6. Peserta yang melanjutkan ke tahap tes kebugaran akan mengikuti 2 jenis tes, yaitu kebugaran A dan B. Pada tes kebugaran A, peserta diminta untuk lari selama 12 menit. Sedangkan pada tes kebugaran B, peserta diminta untuk melakukan pull up atau chin up, push up, sit up, dan shuttle run selesai dengan waktu yang ditentukan. Tes kebugaran ya, kebugarannya ada 2, tes kebugaran A dan B. Kebugaran A isinya apa? Lari selama 12 menit. Selama 12 menit itu saja. Kalau B tadi push up, pull up, sit up, shuttle run. Ya. Shuttle run itu apa ya? Run, lari. Lari itu lari. Kalau shuttle apa? melompat. Sambil melompat. Ya, itu tadi contoh tes sekolah kedinasan, tes kebugaran. Lanjut. Tuh. Sebenarnya itu yang lagi memilih melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Dukung. Apa daya dukung yang dimiliki kira-kira? Orang tua mendukung nggak? Dukung. Mendukung. Terus kalau
Kemampuan apa? Kemampuan yang sudah dimiliki. Punya harusnya. Apa? Kemampuan apa? Mengedit video. Mengedit video. Fotografer. Kira-kira kalau daya dukungnya kayak gitu, mau ambil jurusan apa? Fotografer. Ada desain ya, desain DKV atau desain komunikasi visual. Ya. Ada di mana biasanya? Di mana? Universitas apa? Ada di ITS ada, ya, ITS UNESA juga ada DKV ya. UMG juga ada DKV. Sebutkan langkah yang harus dilakukan oleh berwirausaha. Modal. Yang pertama harus punya modal. Punya modal, tapi kalau nggak punya kemampuan gimana? Oke, modal dulu yang harus disiapkan. Terus apa? Rencana. Sudah itu saja. Punya modal, punya rencana, tapi kalau tidak punya keahlian, pertama yang harus disiapkan apa dulu yang mau dijual ya, produknya dulu ya, produk atau jasa. Ya kalau sudah baru nanti apa tadi? Modal dan rencana. Oke, stop di sini dulu ya. Nah, karena ini waktunya sudah mau habis ya. Dari permainan ini kira-kira ada nggak yang mau memberi kesimpulan? Coba Rido, apa Rido? Kesimpulannya dari permainan yang sudah kita mainkan. Harus memiliki rencana untuk berkarir dalam masa depan. Yang lain? Coba Alfi. Kesimpulannya, ada apa saja di permainan ini? Dari yang tahu dan dari yang tidak tahu menjadi yang tahu. Kayak itu sikatan BKK, tes psikolog dan sebagainya. Ada lagi yang mau memberi kesimpulan? Irwan coba. Membuat rencana untuk urusan masa depan. Dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Jadi intinya saya anggap permainannya sudah selesai ya. Ya karena waktunya juga sudah mau habis ya. Jadi intinya di permainan yang sudah kita mainkan ini benar kata Alfi tadi, Rido juga, Irwan juga ya. Dari yang awalnya kita tidak tahu menjadi tahu ya, termasuk tes apa saja ya, kemudian DKK itu apa. Harapan saya dari yang tidak tahu menjadi tahu, berarti sekarang kan sudah tahu ya. Nah, berarti sekarang silakan mulai untuk merencanakan karir masa depan ya. Untuk merencanakan itu punya tujuan dulu, tujuan karir apa. Nah, kalau sudah punya tujuan baru nanti daya dukungnya apa saja, kemudian bakat yang sudah dimiliki apa saja, keahlian yang dimiliki apa saja. Nah, setelah itu ditulis juga strateginya dalam meraih karir yang diimpikan. Misalkan mau jadi ini pelatih bola, strateginya apa nih yang harus dilaksanakan, yang harus dipersiapkan ya. Itu ya tentang permainan heksagon karir. Nah, untuk sekarang ini silakan masing-masing pegang satu LKPD atau lembar kerja. Bawa bullpoint semua. Tadi kan sudah bermain ya, sudah punya gambaran kira-kira ada pilihan apa saja ya setelah lulus SMK. Nah, kalau sudah punya gambaran, sekarang silakan nomor 1, silakan sebutkan karir yang ingin dicapai setelah lulus SMK. Apa kira-kira? Coba ditulis. Karir apa? Mau bekerja atau wirausaha atau melanjutkan ke perguruan tinggi, tulis saja di situ.
Sudah? Sudah ya? Nah, kalau sudah, silakan dilihat di gambar yang bawahnya. Nah, di situ ada yang namanya mind mapping supaya lebih memudahkan kalian dalam meraih karir. Seperti ini, coba dilihat contoh mind mapping yang sudah saya buat. Pilihan karir saya adalah sebagai guru BK. Nah, sebagai guru BK, bakat apa yang sudah saya miliki? Nah, di bakat yang sudah saya miliki, saya tulis saya administratif dan analisis. Ya, paling tidak selama 17 tahun itu harusnya sudah paham apa kelebihanmu dibandingkan dengan teman-teman. Ya, nanti silakan dituliskan di bagian bakat ya. Kemudian ada keahlian yang dimiliki. Keahlian ini berkaitan dengan kompetensimu, kompetensi keilmuanmu, apa yang dimiliki ya. Kemudian di bidang atau jurusan. Nah, di karir ini bidangnya apa, jurusannya apa nanti ya. Misalkan mau jadi engineer, bidangnya berarti apa? Bidang mesin ya. Jurusannya apa kalau mau di bidang permesinan, berarti jurusannya ya. Kemudian ada tujuan dulu, tujuan ya. Tujuannya apa memilih karir tersebut? Nanti silakan ditulis di bagian itu ya. Kalau saya ingin menjadi guru agar bermanfaat untuk diri sendiri dan banyak orang lain, dan yang jelas membantu perekonomian keluarga supaya lebih baik ya. Itu tujuan saya memilih karir sebagai guru BK. Kemudian selain tujuan ada yang namanya penghambat. Penghambat ini hal-hal yang merintangi kalian, membatasi kalian dalam meraih karir ya. Kesulitan kalian ya. Silakan dituliskan di situ. Kemudian ada daya dukung. Daya dukung tadi sudah saya jelaskan. Daya dukung adalah hal-hal yang ada di dalam dirimu, yang ada di lingkungan sekitarmu, yang mendukung supaya bisa meraih karir tersebut ya. Kemudian yang paling penting adalah strategi. Strategi untuk mencapai karir impian. Apa saja hal-hal yang harus dilakukan. Nanti silakan dituliskan di bagian strategi. Paham dari sini? Oke, sudah punya pilihan karir ya? Oke, pilihan karirnya silakan ditulis di bagian tengah. Apa? Kira usaha, bisa sih usaha apa? Lanjut, bakat yang dimiliki apa? Bakat yang sesuai dengan pilihan karirmu. Bekerja, jangan hanya bekerja di bidang apa kira-kira? Jangan hanya bekerja, ayo bekerja banyak luas ya. Di bidang apa kira-kira? Sudah? Bakatnya sudah? Sekarang lanjut ke keahlian. Keahlian ini berarti ilmumu apa yang sudah dimiliki. Boleh tulisan memiliki apa? Keahlian mengelas di. Sudah? Lanjut ke bidang atau jurusannya. Bekerja di bidang apa itu tadi? Nah, ditulis. Teknik pengelasan. Boleh. Sudah? Lanjut ke tujuan paling atas. Tujuan memilih karir itu apa? Ingin apa? Nah, sekarang ke penghambat. Ada nggak ya yang menghambat kalian? Ada nggak kendalanya, kesulitannya? Malas. 12 masa masih punya malas ya? Kendalanya, kesulitannya dalam meraih karir itu.
Sudah? Nah, kalau sudah kesulitannya sudah ditulis, sekarang coba dipikirkan apa daya dukungnya. Ada nggak yang mendukung kalian untuk memilih karir itu? Apa yang sudah kalian miliki? Daya dukung yang mendukung kalian, lingkungan, orang tua, atau apa yang sudah kalian miliki untuk mendukung karir itu. Oke, sekarang ke strategi. Kira-kira langkah apa saja, kegiatan apa saja yang bisa dilakukan untuk bisa meraih karir yang kalian inginkan. Ada yang sudah selesai? Sudah? Tulis nama. Ditulis nama di bagian bawah. Nama saya Mahmud, karir saya menjadi welder profesional. Tujuan memilih karir tersebut ingin membantu perekonomian keluarga. Bakat yang saya miliki, ketelatenan dalam mengelas. Keahlian yang saya miliki, keahlian mengelas posisi 1 sampai 3G. Bidang jurusan welding engineering. Penghambat sifat malas, daya dukung orang tua dan kemampuan khusus di bidang tersebut. Strategi untuk mencapai karir impian mengikuti pelatihan setelah lulus. Ada satu lagi, ada nggak yang milih sebagai wirausaha? Arman, ya coba kan. Wirausaha apa? Jual beli ikan lele, oke. Karir tersebut ingin membantu perekonomian keluarga. Terus bakatnya? Bakatnya memiliki ketelitian dalam memilih bibit. Bisa. Itu ikan. Terus ini kalau sampean ternak ikan lele kan berarti tahu ilmunya, ya paham ya. Nah, itu kan bisa dimasukkan ke keahlian ya. Berarti memahami ilmu tentang ikan. Bidang jurusan peternakan, penghambat, malas, daya dukung orang tua, kakak, untuk mencari karir, menekuni keahlian di bidang peternakan. Menekuni keahlian di bidang peternakan. Oke. Ada yang memilih melanjutkan perguruan tinggi? Ada. Oke, silakan dibacakan. Perkenalkan, nama Abdi Hanif, kelas 12-1, nomor absen 23. Pilihan karir yang setelah lulus SMK, kuliah atau melanjutkan perguruan tinggi. Tujuan memilih karir tersebut ingin mengembangkan ilmu dan memperbaiki ekonomi keluarga. Bakatnya dimiliki bongkar pasang. Keahliannya dimiliki bisa mengelas 3G dan jurusan teknik perkerasan. Pilihan karir melanjutkan perguruan tinggi. Menghambat sifat pemalas, daya dukung orang tua dan kemampuan ingin belajar lagi. Strategi untuk mencapai karir impian, mencari informasi pendaftaran ke perguruan tinggi setelah lulus SMK. Ya, itu tadi. Berarti yang lain bekerja ya, bekerja atau ini ada yang melanjutkan lagi nggak ada? Sudah bekerja, sudah semua ya. Kalau sudah bisa dikumpulkan, sudah ada namanya. Semuanya sudah punya pilihan karir masing-masing. Nah, semoga dari pilihan karir yang kalian tuliskan bisa menjadi kenyataan. Nah, untuk bisa menjadi kenyataan, strateginya juga harus
laksanakan ya, termasuk belajar lagi, terus apalagi belajar dengan giat, berlatih untuk mengasah kemampuan ya, ikut latihan atau les kampu. Nah, telaten cara mendesain, nah, semuanya harus benar-benar dilaksanakan supaya karirnya bisa tercapai. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan ini ya. Untuk selanjutnya barangkali dari kalian ada yang masih membutuhkan informasi lebih lanjut atau membutuhkan konseling lebih lanjut, bisa kalian datang ke BK menemui saya ya. Jadi BK bukan polisi sekolah, BK membantu kalian dalam perencanaan karir, salah satunya ya, membantu kalian berkembang secara optimal ya. Kalau misalkan waktu saya di kelas kalian atau waktu kita di sini kurang, bisa menemui saya secara pribadi ya di ruang BK ya. Terus harapan saya selanjutnya setelah ini, karena kalian kan sudah paham ya apa saja yang dibutuhkan dalam pemilihan karir ya, apa saja hal-hal yang akan ditemui ketika nanti memilih bekerja, memilih perguruan tinggi, memilih sekolah kedinasan, kalian kan sudah tahu ya. Nah, silakan dicari tahu lebih mendalam ya, lebih detail. Nah, kalau sudah paham, silakan ilmunya disampaikan ke teman-teman yang ada di kelas ya, supaya di kelas 12 TP1 tidak ada lagi yang kebingungan dalam memilih karir, dalam merencanakan karir. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah paham? Nah, tadi dimulainya dengan berdoa, berarti mengakhirinya juga dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Siapa? Silakan An. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ini nah, kegiatannya berjalan lancar dan semoga ilmunya juga bisa kalian serap ya, bisa kalian manfaatkan ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk